Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi. Nomor induk mahasiswa 200954, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pecahan campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Bapak. Dalam pembelajaran kali ini kita akan coba membahas tentang bentuk-bentuk daripada sebuah pecahan. Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin anak-anak semua berdoa terlebih dahulu supaya pada pembelajaran kali ini kita bisa dapat mengerti dengan baik dan juga paham dengan cepat. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Amin. Ya, baiklah anak-anak. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, sudah pada sarapan kan? Iya. Bapak harap sih semuanya sudah pada sarapan ya dari rumah, karena sehat itu penting untuk menunjang pembelajaran kita. Ya, langsung saja ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk daripada pecahan, dan yang nantinya bakal kita terwujudkan lebih kepada pembelajaran tentang materi pecahan campuran. Ya, anak-anak sudah pernah dengar pecahan campuran bagaimana? Ya, hari ini akan kita bahas ya anak-anak. Ya anak-anak, pecahan itu terdiri daripada pembilang dan juga penyebut. Nah, adapun bentuk-bentuk daripada pecahan ada 4. Yang pertama ada pecahan biasa. Yang kedua ada pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Dan yang keempat ada bentuk pecahan persen. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa di sini bisa kita lihat contohnya 2/5. 2 ini sebagai pembilang dan 5 ini sebagai penyebut. Yang kedua, pecahan campuran. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti anak-anak. Pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Nah, contohnya 1/2. 1 ini sebagai bilangan bulat dan 1/2 ini sebagai pecahan biasa. Selanjutnya yang ketiga ada pecahan desimal. Contoh dari pecahan desimal yaitu 5/10. Nah, jika kita jadikan kepada desimal, kita bagi yaitu 10 dibagi 5, hasilnya 0,5. Yang keempat ada bentuk pecahan persen. Bentuk pecahan persen ini yaitu penyebutnya yang 100 ya anak-anak ya. Bisa kita lihat contohnya 10/100. Nah, jika dijadikan persen, 10/100 ini adalah 10%. Baiklah anak-anak, dari keempat bentuk-bentuk pecahan tadi, kita akan belajar tentang pecahan campuran. Seperti Bapak tadi bilang, pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan juga pecahan biasa. Kita ambil contoh lagi, 1/2. 1 ini sebagai bilangan bulat dan 1/2 ini sebagai pecahan biasa. Baiklah, sekarang kita coba merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Contohnya 1/2. Ini merupakan contoh dari pecahan campuran. Nanti akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana sih caranya? Caranya ialah penyebut dikali dengan bilangan bulat ditambah pembilang. Nah, penyebut di sini yaitu 2
bilangan bulat di sini 1. Berarti penyebut dikali bilangan bulat, penyebutnya 2 dikali bilangan bulat 1, yaitu sama dengan 2. Ditambah dengan pembilang 1. 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, untuk penyebut sendiri masih ngikut ya anak-anak, tetap 2. Jadi hasil dari pecahan campuran 1 per 2 yaitu 3/2. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Ya, kita ambil contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi, 2/3/4. Sama seperti tadi, caranya yaitu penyebut dikali bilangan bulat ditambah dengan pembilang. Penyebutnya di sini yaitu 4 dikali dengan bilangan bulat 2 ditambah dengan pembilang 3. Penyebutnya 4 dikali dengan bilangan bulat 2 berarti 8. 4 dikali 2 8 ditambah pembilang 3 sama dengan 11. Penyebutnya masih sama yaitu ngikut sama dengan 4. Jadi hasil dari pecahan campuran 2/3/4 jika kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu sama dengan 11/4. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Iya. Selanjutnya kita akan coba merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ini sebaliknya anak-anak ya. Yang tadi itu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Tapi sekarang kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita ambil contoh ya. 5/4. Bagaimana sih caranya biar jadi pecahan campuran? Gampang ya anak-anak ya. Caranya pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilang di sini 5, penyebut 4. Dan jika kita bagi 5 dibagi 4 hasilnya 1. Berapa sih hasil dari kali 4 biar mendekati 5? Tentu 1 ya anak-anak ya. Jika dikalikan 2 hasilnya 8 lebih 5. Jadi hasilnya 1. 1 dikali 4 4. Kita kurangkan 5 dikurang 4 sama dengan 1. Nah, hasilnya di sini yaitu angka 1 dari hasil pembagian adalah bilangan bulat. Kita masukkan ya anak-anak ya ke bilangan bulat. Nah, angka 1 lagi dari hasil pengurangan kita masukkan ke pembilang. Kita taruh di atas ya anak-anak ya. Dan angka 4 masih sama dan masih ngikut yaitu sebagai penyebut. Jadi hasil pecahan biasa 5/4 jika dirubah kepada pecahan campuran sama dengan 1/4. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Iya. Selanjutnya kita coba lagi satu contoh lagi ya anak-anak ya. Misalkan 7/3. Masih sama caranya yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilangnya di sini yaitu 7, penyebutnya yaitu 3. Nah, langsung saja kita bagi 7 dibagi 3. Berapa kali 3 hasilnya yang mendekati 7? Tentu 2 ya anak-anak ya di sini. Karena 2 dikali 3 hasilnya 6 dan itu sudah mendekati 7. Jika 3 dikali 3 9 berarti melebihi daripada 7. Jadi hasilnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Langsung kita kurangin 7 dikurang 6 sama dengan 1. Hasilnya angka 2 di sini hasil dari pembagian kita masukkan kepada bilangan bulat. Sama seperti cara yang pertama tadi anak-anak ya. Nah, selanjutnya angka 1 hasil dari pengurangan kita masukkan kepada pembilang. Dan angka 3 masih ngikut kita masukkan kepada
bilangan penyebut. Jadi hasil dari pecahan biasa 7/3 sama dengan 2/1/3 pecahan campuran. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Itu tadi contoh daripada merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan juga sebaliknya, yaitu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kali ini kita coba contoh soal yaitu penjumlahan dan juga pengurangan. Yang pertama kita coba contoh soal penjumlahan. Contoh yang pertama, 4/2/3 ditambah 3/1/4. Bagaimana sih caranya? Gampang ya anak-anak ya. 4/2/3 ditambah 3/1/4 sama dengan bilangan bulatnya 4 dan 3. Kita buka kurung, 4 ditambah 3, tutup kurung. Terus ditambah, selanjutnya kita pindah pecahan biasa 2/3 dan 1/4. Buka kurung, 2/3 ditambah 1/4, tutup kurung. Sama dengan hasil dari bilangan bulat 4 ditambah 3 yaitu 7 ditambah buka kurung. Bagaimana sih cara mencari pecahan biasa ini? Kita kalikan saja silang, 2 dikali 4 atau 4 dikali 2, sebaliknya 3 dikali 1 atau 1 dikali 3. Langsung saja, 2 dikali 4 hasilnya 8 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 3 per. Cara mencari penyebutnya di sini sama, yaitu penyebut dikali penyebut. Berarti 3 dikali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Tutup kurung. Sama dengan hasilnya 7. 8 ditambah 3 11 per 12. Maka hasil dari penjumlahan pecahan campuran 4/2/3 ditambah 3/1/4 sama dengan 7/11/12. Itu ya anak-anak ya. Mudah kan? Baiklah anak-anak, selanjutnya kita pindah ke contoh soal pengurangan. Kita ambil contoh 5/2/3 dikurangi 3/1/5. Bagaimana cara mencarinya? Caranya hampir sama dengan penjumlahan, hanya saja ini dikurangi. 5/2/3 dikurang 3/1/5 sama dengan, kita buka kurung, sama seperti tadi di awal, bilangan bulat kita kurangi, yang berarti di sini bilangan bulatnya 5 dikurang 3, tutup kurung. Di sini kenapa ditambah? Karena nanti bakal kita hasilkan menjadi bilangan campuran, yang berarti kita tambah. Terus buka kurung, pecahan biasa kita masukkan 2/3 dikurangi 1/5, tutup kurung. Sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2 ditambah buka kurung. Sama seperti dengan penjumlahan tadi, kita kalikan silang, yaitu 2 dikali 5 atau 5 dikali 2 sama dengan 10, dan 3 dikali 1 atau 1 dikali 3 sama dengan 3 per penyebut dikali dengan penyebut, 3 dikali 5 sama dengan 15, tutup kurung. Sama dengan 10 dikurang 3, 7 per 15. Jadi hasil dari pecahan campuran 5/2/3 dikurangi 3/1/5 sama dengan 27/15. Itu ya anak-anak ya, contoh soal penjumlahan dan juga pengurangan. Mudah bukan? Baiklah anak-anak, untuk lebih memahami, nanti Bapak akan kasih soal tentang cara menyesuaikan pecahan biasa menjadi pecahan campuran, dan juga sebaliknya pecahan campuran menjadi pecahan biasa, dan juga contoh soal penjumlahan pecahan campuran dan juga pengurangan pecahan campuran.
Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang tadi disampaikan, dan juga jangan lupa apa tadi yang udah disampaikan sama Bapak bisa dipahami sama anak-anak. Ya, untuk itu Bapak akhiri, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.